Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman taimaini bitawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amin amma ba'd. Ikhwani yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih kita masih diberikan nikmatul iman wal islam, sebuah nikmat yang insyaallah akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk golongan hamba Allah yang minal muttaqin, dan tentunya akan bahagia dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita senantiasa mendapatkan syafaatnya dan kita bahagia dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada dua nikmat yang mana dua nikmat ini sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Dan dua nikmat ini besok kelak akan orang merasakan sebuah hal yang merugi karena meninggalkan dan tidak hati-hati dengan dua nikmat tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihima wa katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai melupakan dua nikmat tersebut, sehingga mereka kelak akan rugi karena melupakan dan melalaikan dua nikmat tersebut. Apa dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia? Apa dua nikmat yang besok kelak mereka akan rugi dengan tidak mengindahkan dua nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini? Dua nikmat tersebut, yang pertama adalah as-sihah, nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, betapa banyak orang ketika diberikan kenikmatan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka terlupakan dengan nikmat sehat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka lalai dan enggan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang ketika diberikan nikmat sehat enggan untuk melakukan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka enggan untuk datang ke masjid untuk menjalankan ibadah puasa dan menjalankan segala bentuk ibadah yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seseorang tersebut diberikan nikmat sakit oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka baru merengek kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan kenikmatan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita menunggu sakit untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah kita menunggu diberikan sakit stroke oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hadir datang ke masjid untuk memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala? Maka ketika kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, manfaatkan nikmat sehatmu sebelum datang sakitmu. Yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia yang kedua adalah wal farah, kata Rasulullah, yaitu nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia dan kelak mereka akan merugi dengan nikmat tersebut. Yang kedua adalah nikmat wal farah, nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu luas nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita meniti jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali manusia atau orang ketika diberikan nikmat kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka melupakan, mereka melalaikan nikmat tersebut karena memburu nafsu dunia. Diberikan kesempatan hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak mampu memanfaatkan nikmat hidup di jalan Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
ketika diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat umur yang panjang, yang mana nikmat umur panjang ini tidak semuanya manusia, tidak semuanya orang memilikinya, tapi mereka enggan dan melupakan nikmat panjang umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat kesempatan yang lainnya yang sering manusia melupakan nikmat-nikmat tersebut dan mereka kelak akan merugi di akhirat. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita melalaikan dan jangan sampai kita tidak begitu betul-betul mementingkan dua nikmat tersebut. Yang pertama adalah nikmat bagaimana kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah nikmat bagaimana kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mampu memanfaatkan umur yang Allah berikan ini di dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mampu untuk melaksanakan, untuk mengisi nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dalam keadaan sehat walafiat dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit yang dapat kami sampaikan ini bermanfaat dan kita senantiasa diberikan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.